Ya bang. Yuk, mohon ya silakan Bang Paul, ada mungkin yang mau di ini. Kristen ya Bang Paul ya. Iya doain ya bang, OTW lah. Ah, maksudnya apa ini Iya. didoain? Doain aku mau OTW soalnya. OTW ke pengikut Kristus. Oh, Iya. mantap, 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 mantap. Mantap, mantap, mantap. Kamu dari mana sebelumnya? Kamu dari mana? Bukan murtad, Kayak teman-teman. Muslim. Oh, seorang muslim. Iya, Ya. Muslim. Sudah ada ini, sudah ada relasi ke gereja apa gitu? Udah. Atau nanti Ini jadi gimana gitu? Januari lalu bang, aku udah katekumen Januari lalu. Jadi baru banget. Katekomen di mana kamu? Eh eh ini gak usah sebutin ya, mungkin Sumatera ya, Tritunggal, Sumatera. Tritunggal. Iya, Tritunggal. Puji Tuhan ya, puji Tunggal Tuhan. Maha Kudus ya. Kita akan doakan. Mantap, 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 mantap ya. Januari ya, Januari ini, berarti tahun depan dong. Iya, akhir Januari waktu kemarin itu aku katekumen. Oh, Jadi bukan maksud, Desember ini baptis. maksud saya kamu nanti dibaptis itu kira-kira kapan? Desember ini. Masuk katekisasi Desember lalu. Ya, bukan Berarti masuk berarti katekisasi Januari katekisasinya lalu kurang gitu. lebih 1 tahun. Iya, kurang lebih 1 tahun. Oh, tahu saya kamu masuk gereja mana itu. Mantap, mantap, mantap ya, mantap, mantap. Iya. Kembangkan iman Iya. kamu ya. Ingat ya, tidak ada iman yang benar di luar dari Kristus, dan Kristen yang Amin. benar itu Kristen yang Tritunggal ya. Kristen yang benar Amin. Kristen Tritunggal. Semoga kamu bertambah hikmat di sana, siap pikul salib ya. Amin. Siap. Ya, siap dipikul Iya. salib luar biasa. Tapi untuk sekarang ya, dan ya kenalin ya Bang Son of Serafim. Untuk sekarang memang aku eh sembunyi-sembunyi gitu, belum 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 ada satupun, baik keluarga aku, baik teman, baik dosen, baik lingkungan ini belum ada satupun yang tahu kalau aku kayak gini. Oh, nggak masalah, Iya. nggak masalah, ya nggak masalah. Misalnya pun nanti teman-teman kamu tahu, pasti kamu akan ditolak, terutama keluarga. Tapi ingat, di kitab Mazmur dikatakan, walaupun keluarga aku menolak aku, Tuhan menyambut aku. Ya, kamu nggak sendiri. Ini Amin di amin. atas kamu nih, Son of Opanim. Ini Mm-mm. moderator saya, dia juga seorang murtadin, diusir dari keluarganya. Sekarang sama saya di kos saya nih, udah 1 tahun sama saya di kos. Nih, orangnya di sini. Ya, halo. Nah ini, diusir sama keluarganya. Sama saya selama 1 tahun, bayangkan. 1 tahun, ya, 1 tahun. Dia diusir, nggak diakui sama keluarganya lagi. Kamu ini haram menemui ibumu itu loh. Saya kayak gimana gitu kok sampai seperti ini gitu ya. Nah, saya sedikit belajar bahasa Arab dari dia karena dia bisa baca ya kan. Iya. Ya, tapi mantap, mantap. Tetap ini kamu hebat, hebat, hebat. Tapi kamu kenapa tertarik ke iman Kristen itu kenapa? Waduh, panjang itu Bang, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau aku kesaksian. Yang pasti apa? Yang intinya itu apa tuh? Yang kamu membuat Yang kamu intinya, klik gitu. yang awal mula banget ya. Yes. Yes, itu baru banget Bang di 2023. Jadi 2023 itu di bulan Oktober. Kalau teman-teman tahu dan teman-teman ingat, Oktober 2023 itu mulai berita heboh gencar-gencarnya Palestina versus Israel. Ya, oke. Ya, Oke. betul kan? Ya, Yes. Oktober, November, Desember itu beranda TikTok, medsos segala macam FYP kita tentang Israel, tentang Palestina, ya. Nah, pada saat itu memang aku masih muslim kan, memang muslim taat. Nah, di waktu Oktober 2023 itu di hari Jumat, aku lupa tanggalnya berapa, intinya itu hari Jumat itu di dekat masjid rumahku. Aku ikut sholat Jumat ya, jamaah gitu kan. Nah, di masjid itu ada si imam atau pemimpin sholatnya ini, ustadz aku di kampung, di daerah aku ini ya. Oke. Beliau itu mimpin sholat lah. Terus pada akhirnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, zikir, terus doa bareng gitu kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bla 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 pakai bahasa Arab kan? Bahasa Arab kan? Terus pada akhirnya si imamnya ini doain kayak gini, Bang, pakai bahasa Indonesia tiba-tiba. Kurang lebih doanya itu begini. Ya Allah, ya Aziz, yang maha perkasa gitu. Tunjukkanlah keperkasaanmu. Laknatullah.
bagi umat Yahudi Israel gitu. Terkutuklah kaum kafir Wah, gitu loh. Mereka semuanya di dalam masjid itu bertakbir semuanya, Bang. Jadi, aku di situ langsung tersentak, Bang. Kayak batin aku kayak kaget gitu. Hah, kok gini gitu kan. Sedangkan yang aku tahu gitu kan, yang didoktrin-doktrinkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Nah, pada saat itulah, Bang, aku doa di dalam pribadi, aku doa ya secara pribadi di masjid itu, doa gini. Ya Allah gitu kan. Engkau ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau pastinya tidak mengizinkan hal ini terjadi. Engkau tidak menginginkan pertumpahan darah di bumi ini gitu loh. Ya kan, engkau pastinya menginginkan kedamaian antar sesama manusia ini gitu. Jadi aku doain yang baik-baik untuk Israel juga. Aku doain juga yang baik-baik untuk Palestina gitu kan. Nah, semenjak saat itulah, ya udah di masjid itu, Bang, semuanya gimana ya? Buta semua. Aku lihat mereka kayak berapi-api semua di situ. Aku kaget, bener-bener kayak orang-orang kesurupan kalau Abang ada di posisi aku saat itu. Nah, di saat itulah aku pulang dari sholat Jumat. Langsung deh beberapa hari kemudian aku tuh di suatu malam, di sepertiga malam ya, antara jam 2 jam 3-an dini hari gitu ya. Nah, aku tiba-tiba kebangun, Bang. Aku pengen sholat tahajud di situ. Setelah sholat tahajud, aku doa gitu kan. Entah kenapa ya, spirit atau jiwa aku ini kayak semangat gitu, ingin memperdalam Islam lagi secara kafah atau secara sempurna gitu. Karena disclaimer, memang dari kecil, dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA, aku itu dididik keras untuk mempelajari hal-hal religi, terkhususnya Islam. Jadi dari TK itu memang aku udah ngaji gitu di TPA gitu kan, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi dari kecil pun, dari TK pun sudah belajar gitu dari Iqra Al-Quran gitu. Jadi udah benar-benar bisa ngerti tajwid itu, baca Qurannya udah fasih gitu kan. Dan di SMA itu 2023 kan aku masih SMA ya. Kelas 12 ya, umur 17 tahunan gitu. 16 17. Di situ aku kayak apa ya? Flashback gitu karena aku dari kecil dari TK pun baca Quran doang ya, tapi aku nggak ngerti artinya, terjemahannya, bahkan maknanya pun nggak ngerti sama sekali. Situ. Jadi waktu aku sholat tahajud itu aku minta ya, aku doa gitu, ya Allah gitu kan, berikanlah aku ini hidayahmu gitu. Entah kenapa ya batin aku mengarahkan untuk mempelajari kitab sucimu ini ya Allah gitu. Kayak seakan-akan aku tuh setelah adanya si imam itu doa-doa yang jahat-jahat dan mencaci itu, aku kayak pengen mengulik lagi tentang apa ajaran Islam ini gitu. Nah, setelah saat itu ya udah ya. Setelah itu aku mulai istilahnya gini, Bang. Mengosongkan apa ya? Misalkan jadi bejana yang kosong lah intinya ya, jadi gelas yang kosong lagi. Jadi aku mau belajar dari nol lagi. Ah, aku bukalah surah Al-Fatihah. Ya, aku mulai baca surah Al-Fatihah dalam bahasa Arab maupun aku lihat terjemahannya, Bang. Di sini ya, di surah Al-Fatihah ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini oke lah, Bang. Memang aku di SD tuh udah dipelajarin ya surah Al-Fatihah memang, tapi secara maknanya aku nggak ngerti surah Al-Fatihah ini. Nah, Bang, setelah aku lihat tafsir surah Al-Fatihah ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Secara tafsir aku lihat yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika setiap umat Islam itu sholat dan kami wajib baca surah Al-Fatihah, itu secara apa ya? Secara tersirat itu kami mengutuk-ngutuki orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di situ aku baru sadar, Bang, setelah aku mempelajari ini gitu loh. Nah,
itu kan buat aku kayak wah kok gini gitu kan, aku masih bertanya-tanya lagi dan secara singkatnya aku mulai tuh belajar-belajar lagi kan, baca-baca Quran gitu kan, sampailah di surat Al-Maidah ayat ke-46. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Bang, disclaimer lagi ya, Islam itu kami sebagai umat muslim mengimani kitab-kitab terdahulu, yaitu ini perspektif Islam ya. Kitab-kitab terdahulu yaitu kitab Taurat Yes. yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur, kata ini perspektif Islam ya, diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Akan tetapi cukup sampai situ saja kami mengetahui. Untuk lebih lanjut dan apa ya, secara detail kami nggak mengetahui hal-hal apa itu Taurat segala macam sampai Injil. Nggak, itu cuman percaya aja. Dan disitulah aku baru sadar bahwa kami ini sebagai umat muslimin adalah percaya buta aja gitu. Ya, jadi dan juga ya doktrin setiap pemuka agama Islam baik ustadz maupun ustazah ya, mereka mengatakan bahwa fungsi Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia baik yang muslim maupun yang non ya, mereka bilang kayak gitu. Dan di samping itu fungsi Al-Quran juga menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Nah, setelah aku mempelajari lebih lanjut dari Al-Fatihah sampai ke Anas, aku tidak ketemu satu titik koma pun dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan. Yang ada yaitu membenarkan. Sekarang begini, abang tahu nggak perbedaan antara menyempurnakan dan membenarkan? Ya, Ya, membenarkan ya. berarti kalau membenarkan itu berarti memverifikasi bahwa hal itu benar adanya ya kan? Sedangkan menyempurnakan itu berarti ada yang salah atau ada Yang yang salah. keliru. Ya, that's right gitu kan. Jadi dapat disimpulkan yang aku baca di Al-Maidah ayat 46 tadi, Injil itu cahaya, itu petunjuk, serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi aku bertanya-tanya di situ, Bang, siapa orang-orang yang bertakwa? Itu siapa orang-orang yang bertakwa sini? Ini masih itu kan, iman aku mulai agak gimana ya gitu ya, istilahnya goyang-goyang dikit, goyang-goyang gitu kan. Oke, lanjut ya, aku baca secara singkat lagi ayat-ayat menurut aku buat aku murtad gitu. Di surat ke-19 teman-teman bisa buka ya, surat Maryam kalau nggak salah. Bentar ya. Iya, surah Maryam. Maryam ayat ke-71. Oh iya ya. Ya, Ya, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Wariduha, masuk neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Tuhan, ya kita sebut aja Tuhan yang ada di Quran ini, itu menetapkan semua manusia masuk neraka. Wariduha, masuk neraka. Nah di situ aku kaget. Hah, selama aku 17 tahun pada saat itu ya, SMA umur 17-an, di situ aku kaget dan aku baru saat inilah baru tahu ada ayat kayak gini, Bang. Ya, di situ juga aku mempertanyakan, Bang, karena doktrin dari pemuka agama Islam baik ustadz maupun ustazah mereka bilang bahwa orang-orang yang apa ya, jihad fisabilillah, mati syahid di jalannya Allah, itu tanpa hisab langsung masuk surga gitu. Akan tetapi itu kontradiksi dengan ayat ini. Karena di situ dikatakan tidak ada seorang pun, nothing, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak masuk neraka. Wariduha. Di situ aku mempertanyakan gitu loh.
Karena ya di sini dikatakan juga hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan. Berarti sudah dipastikan, sudah ditakdirkan artinya. Ya, yang sudah ditetapkan gitu loh. Jadi sama dengan ditakdirkan. Nah, di sini aku bertanya-tanya Bang, kenapa ya? Kenapa manusia, semua manusia ini mendatangi neraka, masuk neraka? Ada apa ini? Bertanya-tanya terus. Apa sebab asal muasalnya gitu? Dan kenapa murka Tuhan ini turun kepada semua manusia? Nah, di situ nggak dapat sama sekali aku jawaban, Bang. Ya, nah setelah itu entah kenapa ya untuk beberapa hari kemudian gitu kan, entah aku nggak kucatat soalnya ya, aku benar-benar mengalami ini ya. Itu nggak tahu kenapa berpikir-pikir terus ya di dalam batin aku, di dalam pikiran aku mikirin tentang Al-Maidah tadi ayat 46. Dikatakan di situ kan Injil itu adalah petunjuk, itu adalah cahaya bagi dan pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Nah, yang aku tahu Bang, Injil itu sekarang adalah kitabnya orang Kristen waktu itu aku ingatnya. Karena yang kami tahu, yang aku tahu ya, kitab Kristen itu cuman Injil gitu. Boro-boro kami nggak tahu apa itu Taurat, apa itu Mazmur gitu kan. Cuman Ya. Injil doang yang dipegang kitab orang Kristen menurut aku gitu kan waktu itu yang nggak yang polos gitu ya. Jadi apa ya itu Injil? Taurat ini apa sih? Nah, disitulah aku mulai searching-searching Bang di Google. Jadi, oke, mulai sekarang aku bilang ya dalam hati aku, mulai sekarang aku mau kayak menanggalkan semua Islamnya aku. Jadi aku mulai menjadi bejana yang kosong lagi. Aku hanya percaya Tuhan, adanya Tuhan, akan tetapi tidak memihak pada agama manapun. Jadi di saat itu sementara aku jadi agnostik istilahnya. Karena aku ingin membandingkan gitu. Nah, mulailah Bang di situ aku download Alkitab online gitu kan. Aku mulai tuh lihat di Alkitab dan aku nggak tahu Bang ya. Waktu itu nggak ngerti sama sekali. Aku ini bacanya dari Kejadian, apa dari Wahyu, apa gimana nih? Soalnya aku bingung gitu. Buka-buka Alkitab aja nggak pernah, lihat aja nggak pernah gitu kan. Setelah itu Ya. ya, aku kan sebagai anak muda ya, nggak setolol itu ya. Berarti aku juga harus searching gitu kan, gimana ini. Jadi yang aku lihat di Google, kitab pertama itu adalah kitab Kejadian, gitu loh. Kitab Kejadian yang ada di Perjanjian Lama kata Google itu. Nah, aku bingung lagi apa sih Perjanjian Lamanya apa gitu. Terus ada Perjanjian Baru, Perjanjian Lama apa sih ini nggak ngerti gitu kan. Ya udah, aku dengan bejana yang kosong itu ya udah aku terima-terima dan aku baca, Bang. Langsung aku download aplikasi Alkitab di Kejadian 1. Di sini titik mulanya aku mengenal Tuhan yang benar itu. Jadi, Hmm. di Kejadian 1, judul perikopnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya ya. Oke, Yes. secara singkat ya, kita langsung ke ayat 31. Dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah aku baca Kejadian 1 dan di ayat 31 itu, Allah melihat segala yang dijadikannya itu, langit dan bumi serta isinya itu, sungguh amat baik. Nah, berbanding terbalik 180 derajat, bahkan 360 derajat di Al-Quran, semua manusia masuk neraka dan ditakdirkan. Apakah ini adalah bentuk dari perbuatan yang jahat? Di manakah Tuhan yang baik? Di manakah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang itu yang ada di Quran ini? Ada apa hal ini terjadi? Kenapa manusia ini betul-betul mendapatkan murkanya gitu kan? Baik, sekarang kita beralih secara singkat di Kejadian 2. Aku baca ya Bang, terus baca. Sampailah di Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 16. Ya, 16, 17 gitu ya. Oke, baca ya Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah bang, di sini kaget aku. Benar-benar shock loh. Karena dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kejadian 1, bahkan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya itu tidak ditakdirkan untuk mati loh. Di dalam Nah, benaknya Allah, yes, di dalam benaknya Allah, kita itu bukan untuk disuruh mati, bukan disuruh untuk masuk neraka, no, sama sekali belum yes. itu.
Yes, itu benar-benar ini buat aku takjub gitu. Dan aku mulai membuat kesimpulan sendiri pada waktu itu. Berarti aku bilang ya sama di Alkitab ini aku bilang, berarti ya Tuhan, Engkau menciptakan manusia ini untuk hidup kekal dong. Kok ini baru mati, pastilah engkau mati, berarti kita ini hidup kekal dong sebelumnya Tuhan. Terus aku bertanya, kenapa ya Tuhan adanya kematian? Kenapa ya Tuhan adanya kemiskinan? Kenapa ada penyakit gitu, ada hal-hal yang jahat di dunia ini, orang-orang yang otaknya apa ya, otaknya percabulan lah, ada yang pembulian, pembunuhan segala macam, korupsi, terutama di Indonesia ini ya, korupsi bertebaran banget ya. Nah, itulah aku kayak, apa ini, apa yang terjadi itu ya. Nah, di Al-Quran itu nggak dijelaskan sama sekali Bang, karena di Al-Quran itu dituliskan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Di situ tidak ada asal usulnya. Kenapa maut itu terjadi gitu? Kenapa maut itu menimpa semua manusia? Sampailah di satu titik, secara singkat ya, di Kejadian 3 itu semuanya tersingkapkan. Di ayat 14 sampai 19 kita baca bersama-sama teman-teman ya. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16. Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Disinilah semuanya pertanyaanku tersingkapkan. Kenapa semua manusia itu mengalami maut ya, wariduha, masuk dalam neraka, mendapatkan murka Tuhan itu. Adanya sakit penyakit, adanya kejahatan yang merajalela di dunia ini, pembulian, ya, percabulan, pembunuhan, ya, korupsi segala macam. Itu adalah tindakan dari manusia yang jatuh ke dalam dosa. Itu asal usulnya gitu. Di sinilah aku menemukan jawabannya selama itu. Selama beberapa bulan itu ya. Setelah aku menilik antara Al-Quran dan Alkitab. Karena ya di Al-A'raf kita baca ya, surat ke-7 kalau nggak salah ya. Ya, surat ke-7 Al-A'raf ayat 179. Kita buka teman-teman. Nah, Al-A'raf surat ke-7 ayat 179 itu dikatakan, dan sungguh akan kami Allah isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam benaknya Tuhan negeri Mekah ini untuk membinasakan semua yang diciptakannya, baik jin dan manusia loh. Gitu. Kebinasaan. Akan tetapi kita lihat teman-teman, yang aku temukan bahkan di 1 Timotius kalau nggak salah ya. Bentar ya. 1 Timotius berapa ini? 2 ayat 3 sama 4 ya. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam benaknya Tuhan Allah kita itu ingin semua orang itu diselamatkan loh, dan beroleh pengetahuan akan kebenaran itu. Bukan untuk kebinasaan, bukan untuk menetapkan suatu hal-hal yang binasa gitu terhadap ciptaannya. Ini berbanding terbalik 180 derajat, bahkan 360 derajat di dalam Quran. Di surah Al-A'raf ayat 179 tadi. Dan juga aku benar-benar di sinilah
titik aku nangis ya Bang di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah Sang Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa teman-teman? Beroleh hidup yang kekal. Di sini aku ingin, aku ingin diselamatkan gitu. Aku tidak ingin binasa, aku tidak ingin mati di dalam kekekalan, menderita di dalam kekekalan. Aku ingin hidup kekal gitu, bersama dengan Allah. Ya, dan juga ini ya, ini terakhir ya, Roma 6, Roma 6 ayat 23. Kenapa? Ya, kita itu semuanya itu harus masuk ke dalam neraka atau istilahnya itu mendapatkan apa ya, penderitaan gitu ya. Mati di dalam kekekalan gitu ya di perspektif Islam. Itu karena apa? Karena dosa itu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Sekali lagi ya, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bukan hidup yang binasa. Itulah. Jadi teman-teman yang di bawah, yang muslim, bertobatlah. Ya, sekian. Jangan takut murtad. Brother Paul, apakah kamu berasal dari daerah Aceh? Karena suara kamu sepertinya familiar sekali. Bukan Bang, Benar, aku dari Aceh, Sumatera. Aku Sumatera, tapi bukan di Aceh. Sumatera Utara. Jangan Bang, jangan di sini Bang. Kalau Nah, aku iya, satu tempatnya kita. kalau Sumatera juga Bang. Kamu pernah baca Alkitab Arab? Karena kamu Apa kan Bang? bisa Arab nih. Nih, Kenapa? kamu pernah baca Alkitab Arab tidak? Oh iya, belum sih. Tapi kalau Nah, ini. baca bahasa Arab bisa. Ini adalah Alkitab Arab khusus Perjanjian Baru. Coba kamu baca ini apa ini? Kitab Kitabul Hayah. Ya, Kitabul Hayat. kitab Kitab kehidupan. kehidupan. Tahu Yes. nggak? Tahu nggak kenapa Perjanjian Baru bahasa Arabnya Kitabul Hayat? Eh, karena Sang Kenapa Mesias nggak itu sih? datang untuk memberikan kehidupan. Ini jawabannya. Kamu bisa baca kan? Coba dibaca satu-satu. Biar yang di bawah denger nih. Ana huwal qiyamatu wal hayah. Well, Man wal hayah. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Ini Yohanes itulah 11 ya kebangkitan kalau dan nggak salah. hidup. Yohanes 11 bukan Bang, ayat 25 ya. Yohanes 11 ayat 25, Ya benar betul. gak? Ya betul betul. Iya. Oke. Itu mengapa Perjanjian Baru bahasa Arab disebut Kitab Kehidupan. The Book of the Life kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya, Kitabul Iya. Hayat. Ya. Lalu, Hmm. kamu selama ini doa, ya, udah tahu belum sebenarnya doa yang kamu baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sebenarnya doa orang Kristen loh. Yes, aku tahu itu Ortodoks Syria kalau nggak salah. Atau Iya. Ortodoks apa itu? Nah, Intinya ini dari tadi yang Ortodoks. saya bawa sama kamu. Kamu sudah menunjukkan di Komal ini hari ini kamu sudah menunjukkan bagaimana cara Kristus bekerja. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Kita lanjut ke 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Jadi bukan hanya antum dulu yang minta jalan. Raja Daud pun minta jalan ternyata. Tunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalanmu yang rata oleh sebab seteruku. Maka Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, ya saudara Paul, kamu posisinya sama seperti Raja Daud yang zaman dahulu minta jalan, paket dah datang. Tuhan Yesus berkata, paket datang, akulah jalannya. Ini mengapa Kristen itu nggak minta jalan lagi? Ya, kata minta jalan itu kan adanya di Mazmur 27 ayat 11. Tetapi setelah Kristus datang ya sudah. Selain dia jalan, dia adalah kebenaran. Selain dia kebenaran, dia adalah hidup. Ya, ada yang mengatakan akulah jalan kebenaran. Nggak boleh ya, dia pakai kata dan. Selain dia jalan, dia adalah kebenaran. Bisa nggak selain Allah itu kebenaran? Tidak mungkin. Karena kebenaran yang mutlak itu adalah Allah sendiri.
Amin, amin. Amin. Ya, kesaksian kesaksian kamu itu apa ya? Saya nggak pernah mendengar seseorang yang dari Saracen masuk Kristen kesaksiannya sampai apa ya? Jadi kesaksian kamu itu bukan hanya sebatas kesaksian, tapi seperti mengajar gitu loh. Iya, karena itu Bang, nggak tahu kenapa ya. Di batin aku bilang kayak gitu loh. Aku dikasih sebuah apa ya? Intuisi gitu. Jadi aku secara nggak sadar aku ngerti gitu. Oh gini toh, berarti sebelumnya nggak hidup, nggak mati toh. Berarti sebelumnya itu hidup kekal dong, gitu. Nah, iya betul ya. Tapi kamu bisa Iya, sampai ke pemahaman itu dengan sangat cepat itu luar biasa loh. iya, puji Tuhan, Bang. Ini ini kamu kalau misalnya Tuhan berkehendak kamu mau jadi seorang pengajar kah? Amin, amin, Mau lah ya. amin, Amin, amin. Ya. Teman-teman, ya, saya 2 hari lalu ya, ketika kita live 2 hari lalu, saya kasih perumpamaan yang dari Alkitab. Bukan perumpamaan, sebenarnya contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus, di mana ada 2 jenis orang Yahudi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Satu orang Yahudi yang bebal, satu orang Yahudi yang menerima Kristus dan menjadi Kristen karena dia menyelidiki kitab suci. Ini adalah salah satu contoh orang yang menyelidiki kitab suci. Bukan karena supermi seperti yang dikatakan orang. Nggak ada karena supermi. Antum nggak ada dikasih supermi atau kecap ABC kan? Takutnya nanti ada. Nggak ada ya? Nggak, ini Bang, jadi Oh. aku jelasin ya. Nah, Yang pertama, aku nggak ada yang menginjili, nggak ada yang kasih Indomie, nggak ada yang kasih kecap bango, nggak ada yang kasih beras. Ya, ya itu yang pertama. Yang kedua, aku bukan ya mohon maaf ya kalau ada yang mohon maaf banget ya. Aku puji Tuhan, alhamdulillah ya segala puji bagi Yesus Tuhan kita. Keluarga aku itu sakinah mawadah warahmah. Jadi keluarga aku ya mohon maaf ya aku bukan berasal dari anak yang broken home, no bukan sekali lagi mohon maaf dan juga bukan keluarga aku orang tua aku bukan yang beda agama misalkan ada yang Islam ada yang Kristen no ya dan itu menyulitkan buat anak-anaknya ngikut yang kemana ya bukan aku bukan anak seperti itu jadi yang kedua ini bukan aku bukan anak broken home bukan anak hasil apa beda agama segala macam bukan dan yang kedua ya, ini selesai. Yang ketiga, aku juga bukan untuk perihal seks, untuk cewek segala macam. No, itu bukan juga. Jadi pure aku mencari kebenaran itu sendiri. Dan aku bersyukur karena imam itu, si pemimpin sholat itu, ngedoain yang jelek-jelek untuk Yahudi. Itu loh. barang siapa yang mengutuk dia akan Kut. dikutuk. Iya. Oh, luar biasa ya. Nah ini kita ada babe saya dan ada sama namanya sama ya. Sama Pak Katong Paul sama Babe Lidara. Shalom Aleichem Besem Yesua Masih Babe sama Pak Paul. Waalaikum shalom bisem Yesua HaMashiach. Waalaikumsalam. Ini kita baru mendengar kesaksian Babe ya. Kita doakan bersama-sama sehingga nanti Desember ini akan dibaptis. Luar Dan biasa. kaget gitu, terkaget-kaget saya. Kalau kata orang Medan, terkentut-kentut. Luar biasa. Haleluya, haleluya ya. Saya gini San Serapim, saya mendengarkan dari bawah dari tadi. Saya sampai terkejut-kejut ya. Luar biasa ya. Nah, Paul ini ya. Tapi itulah karya keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Ya, termasuk kepada anak Paul lah ya. Karena sudah dibukakan dan Tuhan Yesus sudah memilihmu. Bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Jadi itu adalah satu karunia yang begitu besar dan anugerah dari Tuhan. Dan tidak semua orang bisa seperti kamu. Ya walaupun jalannya berbeda-beda. Ya jadi itu luar biasa ya kalau memang
itu sudah kamu sudah menjalankan eh, katekismus ya, untuk baptis. Nah kalau bisa kamu mestinya dibaptis di Sungai Yordan. Di tempat Tuhan. Di tempat Tuhan Yesus dibaptis. Karena November nanti saya akan berangkat ke Israel. Kalau bisa kamu ikut. Amin. Saya Amin. saya baptiskan kamu di Sungai Yordan karena tahun kemarin 2023 yang kamu ceritakan itu tanggal 23 tahun 2023 saya ada di sana. Saya ada di Israel. Ya. Pada waktu itu saya dengan dua apologet dari mantan muslim juga yang garis keras, yaitu Ibu Fatimah Sakdiah dan Ibu Fadilah. Oh. Umi ana itu. Umi antum ya. Jadi pada bulan Oktober kita ada di sana, Paul ya, dan hanya kita yang berani masuk ke Israel karena Israel sedang berperang ya. Walaupun di atas kita pesawat tempur silih berganti, ya kita tetap menjalani karena kita percaya Tuhan Yesus menjaga kita. Haleluya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi saya begitu. Ya. Jadi ketika berangkat ke sana, ya kita sama Umi sudah bilang, Umi kalau kita mati di tempat yang tepat. Kita mati di tanah perjanjian ya di Israel. Nah, kembali ke sini Paul, luar biasa. Saya mendengarkan kesaksianmu tadi dan sangat-sangat luar biasa, dan ini memberikan berkat bagi orang-orang yang mendengarkan, dan ini menjadi salah satu motivasi bagi orang-orang yang masih menolak Yesus ya, supaya mereka tahu ya, tadi yang Paul katakan itu luar biasa ya. Jadi saya mau katakan begini, kamu terus ya, di dalam Yesus itu ada salib yang harus dipikul. Ya, mungkin 1 tahun 2 tahun ini belum, nanti tahun berikutnya akan ada pencobaan dan Tuhan izinkan itu. Betul. Ya kan? Ya, Sanserapim tahu. Kita semua tahu, apalagi saya sudah jatuh bangun. Kalau lagunya tuh udah ada jatuh bangun aku memikul salib gitu ya. Jadi ya Paul terus ya, kamu terus di dalam Tuhan, dan saya berharap kamu bisa menjadi seperti Sanserapim ya, mengajar dan memberitakan Injil kebenaran. Karena kalian yang masih muda-muda ini ya bisa meneruskan. Kalau saya yang tua-tua ini sebentar lagi rumah kita jadi kita ya jadi ya itu sudah ini ya. Oke ya, jadi ini ada yang tanya, B kapan? Ya bulan November 2025 ya, 2025 kita akan berangkat ya. CP juga ikut sana soalnya. Anda gimana babi? Anda itu antum masih cari dulu ya, masalahnya. Amin. Kapanpun nanti itu Tuhan izinkan, amin. Amin. Pasti Tuhan izinkan dan pasti Tuhan akan memenuhi ya. Karena apa? Ya mungkin tidak tahun ini, tahun depan ya. Pasti. Amin. Ya, jadi kita berdoa ya. Itu Paul. Ya. Terus ya di dalam Tuhan ya, baca Alkitab, terus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya dikuatkan imanmu
di tengah-tengah, kita tuh sudah tahu kita ada di tengah-tengah serigala yang buas. Yes. Yang